Hari itu hari Sabtu. Aku lembur dan harus masuk malam. Jam lemburku masuk jam 10 malam, pulang jam 6 pagi. Karena kerjaanku yang sudah selesai, jadi ada banyak waktu luang. Biasanya aku habiskan waktu dengan bermain game atau ngobrol bersama teman yang lain. Pada saat itu, yang kebagian lembur hanya 4 orang saja. Ada aku, Ceking, Ihsan, dan Aldi. Karena kerjaan kami sudah sebagiannya yang selesai, kami akhirnya kumpul di tempat Ceking yang belum selesai. Kami bertiga berkumpul di tempat laundry, sekalian menemani Ceking yang belum selesai. Saat asik-asik ngobrol dan bercerita ngalor ngidul, tiba-tiba di kawasan pabrik kami terjadi pemadaman listrik. Ini sudah yang ketiga kalinya terjadi di minggu ini. Cuman kali ini berbeda, karena hanya ada kami berempat di pabrik. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Hanya dengan pencahayaan dari flash HP saja, kami hanya diam tak bergerak dari tempat. Sebenarnya tugasnya tinggal satu box lagi untuk di laundry. Mau tak mau, kami menunggu hingga listrik menyala lagi. Sudah beberapa menit berlalu. Mending ke belakang pabrik yuk sobat-sobat. Akhirnya kami pergi ke belakang pabrik untuk merokok dan mengobrol lagi. Sudah ada 1 jam kami di sana dengan suasana yang sepi dan mencekam karena gelapnya pabrik. Daripada diam aja di sini, mending kita jalan keliling pabrik. Siapa tahu sesuatu. Boleh, hitung-hitung berat badan. Ngapain lah, jangan aneh-aneh. Mending ke gerbang depan. Pak Satpam. Bilang aja lo takut. Udah gak apa-apa, King. Paling bentar doang. Iya, King. Nanti lo mau goda. Mending bareng aja semua. Ngapain pisah-pisah? Biar seru lah, kita berdua-dua. Lo masih Kemat, gue masih Aldi. Ayo gas. Akhirnya kami pun membagi jadi 2 kelompok. Karena pabriknya cukup luas, kami berbagi rute jalan kiri dan jalan kanan, hingga bertemu di ujung tengah jalan dan balik lewat lorong tengah. Saat kami mulai masuk pabrik produksi, sebenarnya hawanya sudah tidak enak, karena tiba-tiba ada angin yang cukup kencang dari dalam. Padahal pabrik itu tertutup rapat. Pada akhirnya kita lanjut saja. Kita cuekin saja. Aku dan temanku mengambil rute kanan, sedangkan yang 2 lainnya mengambil rute kiri. Waktu kami jalan berdua dengan pencahayaan flash dari HP melewati lorong percetakan, produksi, cutting, hingga packing, tidak terjadi apa-apa. Walaupun merinding sepanjang jalan, kami tetap tiba di ujung tengah pabrik dan menunggu 2 teman yang lainnya. Sudah cukup lama kami menunggu, mereka tak kunjung tiba. Perasaan gua nggak enak nih. Jangan-jangan mereka balik ke ruang office nih, bro. Oi, San, di mana lu? Tiba-tiba dari lorong tengah ada suara. Oh, itu udah pada di lorong tengah. Ya udah, yuk susul. Kami pun mengambil suara tadi dan berjalan ke lorong tengah. Pada saat berjalan, Ceking tiba-tiba berhenti. Dan aku pun melihat siluet bayang hitam di tengah jalan
agak jauh dari posisi kami. Karena aku pikir itu teman yang lain, aku pun menghampirinya dengan flash dari HP. King, itu mereka, ayo susul. Aku berkata ke Ceking yang diam dari tadi sambil melihat HP-nya. Hingga Ceking menarikku sambil menunjukin HP-nya yang ke arahku. Mending lo keluar dari pabrik, gua udah di office, pesan dari Aldi. Seketika seluruh badanku merinding dan sontak melihat ke arah bayangan yang ada di lorong tadi. Tiba-tiba bayangan itu berwujud. Ia menggunakan pakaian yang cukup lusuh, kotor, dan banyak bercak-bercak coklat, dengan rambut panjang yang acak-acakan dan kuku tangan yang panjang. Makhluk itu pun tiba-tiba terbang menembus dinding lorong dengan suara ketawa yang melengking. Kami pun serentak lari, balik lagi lewat rute yang tadi. Selama kami lari, suara ketawa itu masih terdengar seperti mengikuti kami. Setelah berhasil keluar dari pabrik itu, kami masih berlari menuju office untuk ketemu teman yang lain. Setelah sampai di ruang office, Aldi pun memberi kami air minum. Ini gua udah telepon atasan, karena listriknya padam sampai sekarang pun belum hidup, kita diizinin pulang. Ya udah, ayo kita pulang sekarang. Kami pun bergegas untuk pulang dan turun dari office menuju parkiran. Karena parkiran yang kita tuju melewati pabrik produksi, sontak kami berhenti. Karena pintu pabrik tersebut belum ditutup. Tidak ada dari kami yang berani untuk menutup pintunya. Hingga Ceking tiba-tiba lari. Kami pun heran dan secara refleks melihat ke arah pintu pabrik. Sosok itu muncul, berdiri di dekat pintu. Kami pun langsung lari, ambil motor untuk keluar pabrik. Sampai di gerbang, aku berhenti untuk bicara sama satpam yang berjaga. Mau kemana mas? Kok pada buru-buru keluar? Ini pak, atasan bilang kami pulang aja karena listrik nggak hidup. Pak, itu pintu produksi belum ketutup, nanti tolong ditutup ya. Dan kami pun langsung pergi pulang. Setelah tragedi semalam, kami memutuskan untuk bertemu lagi nanti sore. Sesampainya di rumah, aku menenangkan diri dan mencoba untuk tidur. Minggu sore, kami memutuskan untuk berkumpul di sebuah kafe. Aku yang datang pertama, memesan minuman dan makanan, serta menunggu teman-teman yang lain untuk datang. Tak lama, Ceking datang dan duduk di depanku. Gila, kejadian semalam. Sampai rumah aja gue masih kelihatan. Sama Kim, gue juga sudah tidur. Gara-gara kebayang wujud itu. Gue juga tidurnya jadi pagi. Gara-gara Parno. Tak lama kami mengobrol, Ihsan dan Aldi datang bersamaan. Sebenarnya, tadi malam itu apaan sih? Gue juga bingung makhluk apa itu. Emang lu berdua lihat apaan? Aldi dan Ihsan pun bercerita. Setelah kami berpisah, Aldi dan Ihsan yang mengambil rute kiri juga ditampaki makhluk yang berbeda dari yang kami lihat. Mereka berjalan melewati ruang produksi dan berhenti karena Aldi yang diam memandang ke arah mesin yang berada di tengah ruangan. San, itu yang di bawah mesin apa tuh? Lu lihat nggak? Mesin yang mana? Aldi pun masuk ke ruang produksi, menghampiri mesin, dan disusul Ihsan dari belakang. Tuh, lihat nggak? Ujar Aldi sambil menyorot ke arah bawah mesin. Aldi dan Ihsan berjalan perlahan-lahan mendekati ke arah mesin. Itu mungkin sisa kain
yang mengumpal dan lupa dibuang. Setelah dekat dengan benda tersebut, dengan cahaya hanya dari HP, benda itu tiba-tiba berbalik. Ihsan dan Aldi pun kaget tak karuan, karena yang mereka lihat itu bukan sebuah gumpalan kain, merupakan sebuah kepala yang berdarah-darah dengan mata yang merah menyala dan cucuran darah di pangkal leher. Mereka panik dan lari ke arah mereka masuk tadi. Tetapi mereka pun berhenti setelah melihat tubuh tanpa kepala yang menghalangi pintu. Mereka pun akhirnya berlari melewati lorong tengah produksi. Dengan raut muka yang teramat panik, terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga tidak memperdulikan sekitar. Mereka ada yang tersandung, ada juga yang menabrak mesin, dan juga baju yang tersangkut hingga robek. Sampai mereka berhasil keluar dan lanjut berlari ke tempat office. Di, kabari Ceking, gua telepon atasan dulu. Aldi yang panik pun mengabari Ceking secepatnya, sedangkan Ihsan berusaha menelpon atasan. Gimana, San? Kita dibolehin pulang. Tinggal tunggu Kemat sama Ceking kita cabut dari sini. Saat kami berkumpul lagi, kita pun memutuskan untuk pergi dari pabrik.